Dinasti Umayyah memimpin ekspansi teritorial terbesar dalam sejarah Kekhalifahan Arab. Pada puncak kejayaannya, kekaisaran ini membentang dari semenanjung Imperial dan Maroko modern di barat, sampai ke Asia Tengah dan India di timur. Kekaisaran Romawi Timur berada di bawah ancaman konstan dari kekhalifahan, dan pada dua kesempatan Konstantinopel dikepung oleh Bani Umayyah. Kekhalifahan juga berkembang di Eropa Barat karena hanya kemenangan perang pada pertempuran Taurus yang mencegah perluasan wilayah lebih lanjut di dunia Kristen. Namun, terlepas dari kesuksesan militernya, kekhalifahan penuh dengan keresahan dan ketidakpuasan di sepanjang pemerintah Umayyah. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pemberontakan terakhir terhadap pemerintah Umayyah di Khalifahan dan Revolusi Abbasiyah. Tahukah Anda apa yang dibenci oleh tim raja dan jenderal? Zombie, membunuh zombie memang menyenangkan, dan sponsor video ini Underworld. Hero 7 adalah cara yang paling menyenangkan dan aman untuk melakukan Underworld. Hero 7, sebuah game berpetualangan seluruh gratis untuk iOS dan Android memungkinkan. Kamu akan memutuskan bagaimana kamu akan bertahan hidup dari kiamat zombie. Rekrut pahlawan yang kuat dari 4 faksi yang berbeda melalui sistem pengumpulan gacha. Tingkatkan level mereka untuk menciptakan tim yang kuat dan kalahkan zombie di berbagai mode premium. Bermainlah di Mainland untuk mencoba hero-hero kuat dan dapatkan hadiah. Cobalah PvP di arena untuk melawan pemain Undead Warlord lainnya, atau masukkan ke mode tantangan di Zombie Express untuk melihat seberapa lama Anda dapat bertahan hidup. Tantangan tahun baru berlangsung hingga 23 Januari sampai pemain akan menyelesaikan misi event. Menangkan pertempuran di area untuk ranking Rumble untuk mendapatkan sumber daya untuk meningkatkan peralatan khas yang memberikan keunggulan dalam pertempuran. Selesaikan misi Centina untuk mendapatkan berlian dan empen. 3 faksi yang dapat digunakan untuk mendapatkan pahlawan baru. Ada lebih dari solusi misi harian. Effort, Anda dapat mendukung saluran kami dengan mengunduh dan memainkan game melalui tautan kami. Pemain baru mendapatkan 1000 berlian gratis. Selain itu, jika Anda mengunduh dan memainkan Underworld, Hero Savile menggunakan tautan di bawah ini atau memindai kode QR yang Anda lihat di layar dan memasukkan kode promo King Sander General TLS 500 Anda bisa mendapatkan tambahan 500 berlian gratis. Sejak awal pemerintahannya, bisa dibilang masalah terbesar dinasti Umayyah adalah kekurangannya legitimasi. Ada dua aliran pemikiran yang berlaku tentang suksesi dalam kekhalifahan. Salah satunya adalah pemilihan penguasaan oleh para pemimpin dan sesepuh umat komunitas Muslim, semacam electoral college. Yang kedua adalah suksesi berdasarkan keluarga Nabi Muhammad Ahlul Bait, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya cabang Syiah dalam Islam. Namun, Bani Umayyah tidak demikian. Mereka tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Nabi atau dipilih oleh umat. Alih-alih mewariskan kekuasaan dari ayah ke anak, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekhalifahan hingga pemerintah mereka dimulai. Oleh karena itu, karena tidak memiliki legitimasi, dinasti Umayyah mengandalkan menaklukkan militer dan kekayaan yang menyertainya, serta kesetiaan orang-orang Arab di Syam untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, perluasan kekaisaran Muslim membawa kesulitan tambahan. Sekarang, banyak orang non-Arab dan non-Muslim menjadi subjek kekhalifahan dan tantangannya. Umayyah adalah integrasi mereka ke dalam kekaisaran Muslim. Di atas kertas, semuanya sangat mudah. Bersama dengan berbagai pajak lainnya yang dibayarkan oleh semua warga negara tanpa memandang agama yang mereka anut. Non-Muslim akan membayar pajak jizyah. Umat Islam tidak mau membayarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang masuk ke Islam juga untuk menghindari pembayaran pajak tambahan. Bani Umayyah memahami bahwa hal ini menyebabkan berkurangnya pemasukan pajak bagi negara, yang menjadi tumpuan bagi segala hal melalui dari organisasi militer dan menaklukkan sampai pada pengeluaran yang mewah dan besar. Gaya hidup mewah para penguasanya. Oleh karena itu, terkadang mereka mencegah terjadinya konferensi atau pemaksaan para mu'alaf baru untuk membayar jizyah. Sebagai contoh, pada tahun 700 ribuan petani Persia melakukan perjalanan ke wasit ke kursi gubernur Umayyah dan permintaannya untuk mengakui keislaman mereka. Permintaan ini ditolak dan mereka dikirim kembali untuk bekerja di tanah mereka dan harus terus membayar jizyah. Hal ini tidak dapat diterima dalam Islam.
Karena Islam menganggap semua muslim tanpa memandang etnis, kebangsaan, mereka adalah sama, semuanya adalah bagian dari umat. Ketidakhormatan yang terang-terangan terhadap aturan-aturan Islam untuk merupakan pukulan lebih lanjut terhadap legitimasi umat. Rencana dinasti Umayyah adalah bergantungan pada Muslim Arab, terutama yang berasal dari Syuriah dan selain Khalifah Umar II, yang dianggap sebagai penguasa paling saleh dari dinasti Umayyah dan yang tampaknya benar-benar ingin mengubah keadaan terkait penerimaan Islam oleh non-Arab di wilayah Khalifahan dan terkait memperlakukan hijrah terhadap Muslim yang baru memeluk Islam. Para penguasa Umayyah yang lain memiliki reputasi yang buruk. Karena menjadi khalifah yang kurap, duniawi, dan tidak terlalu peduli dengan agama, kebijakan diskriminatif seperti itu secara terhadap meningkatkan ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah dan Khalifah. Pertama-tama, Muslim Syiah pada dasarnya menentang dinasti Umayyah. Mereka menentang para Bani Umayyah berkuasa dan jelas-jelas menyimpan dendam atas tragedi korban, yang merupakan salah satu pilar epistemologi Syiah. Oposisi Syiah sebagai besar tinggal di Irak dan Hejaz. Muslim non-Arab juga tidak senang karena mereka merasa didiskriminasi oleh kaum Arab sentris. Kebijakan dinasti Umayyah dan ingin menikmati hak-hak istimewa yang sama dengan Muslim, masuk bebas dari pembayaran jizyah. Serawan Patras Kronet berpendapat bahwa alasan-alasan dunia dan finansial tidak cukup untuk menjelaskan perpindahan agama orang-orang non-Arab, khususnya di Iran. Kebanyakan mu'alaf memungkinkan besar dalam merangkul kehidupan baru mereka dengan gembira dengan gagasan bahwa dewa yang telah mengizinkan orang Arab menaklukkan dunia seharusnya bersedia untuk memasukkan orang-orang yang kalah di antara para pemujanya. Dalam kebanyakan kasus, orang Arab yang tinggal di wilayah yang baru ditaklukkan adalah tentara dan birokrat dan mereka akan tinggal di kota-kota garnison yang terpisah dan tidak terlalu banyak berinteraksi atau bergaul dengan penduduk setempat. Di Krusan, hal ini berbeda. Sepanjang pemerintahan Umayyah, sekitar 70.000 orang Arab menetap di provinsi ini dan tinggal di antara penduduk setempat. Menikah dan penduduk lokal. Keturunan dari para pemukiman Arab ini kemudian menjadi penduduk setempat. Selain itu, para pemukiman Arab orang Persia setempat memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan wilayah perbatasan Kekhalifahan Arab terhadap serangan suku Turki. Muslim non-Arab di Iran termasuk Khorasan juga merasa tidak puas dengan fakta bahwa Umayyah membebankan kaum bangsawan Persia non-Muslim. Para dehkan yang sebagai besar tetap menyembahkan dewa-dewa Iran kuno mereka atau mengikuti agama Zoroaster dengan sejumlah pajak termasuk jizyah. Secara kontroversial, hal ini bertentangan dengan kebiasaan Umayyah lainnya yang bersikap keras terhadap penganut Zoroaster. Ribuan di antaranya telah dibantai atau dipaksa mengasingkan diri selama masa pemerintahan mereka. Dan besar, Umayyah meneransi kaum bangsawan Zoroaster yang sepenuhnya menerima peraturan mereka dan mungkin di atas kertas memeluk Islam. Apapun masalahnya, penganiayaan terhadap penganut Zoroaster dan penganut agama lain masih terjadi di kekhalifahan yang membuat mereka juga tidak senang dengan situasi tersebut. Akhirnya, Muslim Arab non-Syiah juga memiliki alasan untuk tidak puas. Konflik antara suku Arab sering terjadi dan banyak yang tidak senang dengan peran istimewa yang dimiliki oleh orang-orang Arab Syariah. Selain itu, ada ketidakstabilan di dalam dinasti Umayyah juga. Puncak adalah fitnah ketiga, perang saudara antara para pesaing Umayyah yang berakhiran dengan kemenangan Marwan II pada tahun 747. Namun, hal terburuk bagi dinasti Umayyah masih akan datang. Setelah pertempuran Karbala dan kematian cucu Nabi Muhammad dan putra Ali bin Abi Thalib, Hussein putra keempat Ali Muhammad Al-Haniyah menjadi kepala keluarga, yang kemudian digantikan oleh putranya dari Imam baru Abu Hasyim. Dia dikatakan telah meluncurkan gerakan bawah tanah untuk mempromosikan anti-Umayyah yang tidak jelas dan pandangan Persia di seluruh khalifahan. Tidak seperti gerakan oposisi sebelumnya yang merupakan pemberontakan terbuka, gerakan yang satu ini merupakan peraturan secara terselubung. Ini disebut sebagai gerakan Hasmiyah yang memainkan peran kunci dalam revolusi Abbasiyah, sementara peraturan dan propaganda di kubu-kubu oposisi tradisional seperti Kufah yang sudah lelah dengan konflik yang terus-menerus, tidak terlalu berhasil memilih Khorasan sebagai salah satu wilayah utama gerakan Hasmiyah adalah keputusan yang cerdas secara strategis karena jauh dari kekuatan militer utama Bani Umayyah dan penuh dengan ketidakpuasan setelah kematian Abu Hasyim.
Mayoritas gerakan ini memberikan dukungan kepada Muhammad bin Ali, cici dari paman Nabi Abbas. Ada kemungkinan besar bahwa wasiat terakhir ini dibuat-buat, karena kan lebih mungkin bagi Abu Hasyim yang tidak memiliki anak laki-laki untuk melihat kerabat yang lebih dekat sebagai penggantinya. Selain itu, Abbas bukan termasuk murid dengan Nabi Muhammad dan akan memeluk Islam. Setelah berperang melawan pasukan Muslim awal dalam pertempuran Badar pada tahun 624, terlepas dari kebenaran dalam masalah ini, Muhammad Ali bin dari Al-Abbasiyah menjadi pemimpin Hasmiyah, yang sebagian besar meluncurkan Abbasiyah politik Abbasiyah. Sejak akhir tahun 710-an, agen Hasmiyah meluncurkan kampanye propaganda yang cermat di seluruh khalifah dengan pusatnya di kawasan pada platform yang sama-sama untuk mengelingkan dinasti Umayyah dan mengangkat Al-Ridha Al-Muhammad, kandidat yang dapat diterima dari keluarga tersebut. Nabi, tujuan bukan untuk mengasingkan kekuatan massa pun yang menentang pemerintahan Umayyah dan menciptakan koalisi besar opsisi anti-Umayyah dengan sebanyak mungkin mengikut. Untuk mengungkap dan mendorong agenda Abbasiyah hanya ada pada akhirnya, ketenangan meningkat di seluruh khalifah menjelang revolusi Abbasiyah. Khorasan diguncang oleh perbuatan kekuasaan tiga pihak atas provinsi tersebut adalah Gubernur Umayyah Nasib ibn Syah, kandidat gubernur Yaman jadi Al-Kirmina, dan Al-Kharib Ibu Syarat yang telah melancarkan banyak pemberontakan yang tidak berhasil terhadap Umayyah. Pemerintah di provinsi tersebut. Di Mesir, para panglima tentara menentang Marwan II dan mengangkat gubernur mereka sendiri. Di Kufah terjadi pemberontakan lagi terhadap kekuasaan Umayyah. Mungkin tidak ada kondisi yang lebih baik bagi Abbasiyah untuk memulai pemberontakan mereka. Saat itulah Abu Muslim masuk dalam catatan sejarah sebagai seorang pria yang dikirim ke Khurasan oleh keluarga Abbasiyah untuk melancarkan pemberontakan di sana. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul Abu Muslim atau kehidupannya sebelum revolusi Abbasiyah. Para sarjana tidak sepakat tentang asal-usulnya. Sebagian menganggapnya sebagai budak yang dibebaskan, sebagian lainnya menganggapnya sebagai budak. Asal-usul etnisnya tidak diketahui secara pasti. Meskipun beberapa orang mengklaim bahwa ia adalah seorang orang Persia, Abu Muslim menjawab pertanyaan tentang asal-usul sebagai berikut. Saya adalah seorang pria dari kalangan Muslim. Saya tidak termasuk dalam satu suku dan tidak termasuk suku yang lain. Tetapi iman saya adalah Islam dan kesetiaan kepada Muhammad. Fakta bahwa pemimpin Abbasiyah Ibrahim ibnu Muhammad mengirim Abu Muslim untuk misi penting tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari asal-usulnya, ia dipercaya oleh klan tersebut. Pada bulan Juni 747, Abu Muslim mengumumkan pemberontakan di Khurasan untuk kitab Allah, sunnah Nabi, dan mengirim bawahannya untuk memberitahu gerakan bawah tanah yang terbentuk di provinsi tersebut bahwa Panji Hitam Abbasiyah telah bangkit memberontak. Sejarawan Farouk Omar yang mempelajari revolusi Abbasiyah secara mendalam mengklaim bahwa pada awalnya Abu Muslim hanya memiliki 3-4 ribu orang. Namun jumlah itu segera membengkak karena ribuan budak meninggalkan tuan mereka untuk bergabung dengan perjuangan Abu Muslim. Ia dengan ahli memanipulasi perselisihan suku dalam pasukan Umayyah antara orang Arab Suriah dan Yaman dan mampu memenangkan dukungan dari orang yang terakhir. Pada bulan Februari 748, Abu Muslim menguasai ibu kota provinsi Merv karena perlawanan lemah dari Umayyah dan rendahnya dukungan mereka di antara penduduk. Selain memanfaatkan perjuangan berbagai faksi dan suku untuk menguasai kota tersebut. Setelah mendapatkan pijakan di Khurasan, pemimpin Abbasiyah Ibrahim ibnu Muhammad menunjuk Qahtaba ibnu sebagai panglima tertinggi pasukan Abbasiyah dan memerintahkannya untuk bergerak menuju pusat kekhilafahan Umayyah, Suriah, dan Irak. Saat itu Herat dan Balkh juga berada di bawah kendali Abbasiyah dan pasukannya membengkak menjadi 30.000. Orang-orang yang didukung oleh para budak dan anggota suku Arab yang tidak puas dengan Umayyah. Sementara Abu Muslim tetap tinggal di Khurasan untuk memperkuat kekuasaan Abbasiyah. Qahtaba mengejar sisa-sisa pasukan Umayyah di wilayah yang dipimpin oleh gubernurnya Nasr. Pada saat ini,
Marwan mengubah kepemimpinan Umayyah di wilayah tersebut dengan mengirim Nabata al-Kalabi dengan sekitar 10.000 orang untuk mengalahkan pemberontakan Abbasiyah dan meminta Nasir untuk mundur. Pada bulan Juli 748, Qahtaba mengalahkan Umayyah di pertempuran Gorgan yang komandannya adalah Nataba. Terbunuh, tentara Abbasiyah melanjutkan perjalanannya menuju Mesopotamia dan kali ini Amir ibnu Dumara dikirim oleh Marwan II untuk menghadapi Qahtaba dengan 50.000 orang. Pada bulan Maret 749, Qahtaba mengalahkannya, menghancurkan tulang punggung tentara Umayyah. Sekarang situasi Marwan II tampak putus asa dan kemenangan revolusi Abbasiyah tampak lebih mungkin terjadi dengan tentara Abbasiyah mendekati Irak. Sel-sel di bawah tanah yang diciptakan dan dipelihara oleh mereka selama beberapa dekade bersiap untuk kampanye subversi dan hasutan pemberontakan di Irak. Tak lama kemudian, Halwan, Tikrik, Efrat, Hirir, dan tempat-tempat lain di Mesopotamia memberontak, sebagian untuk menjarah, sebagian lagi untuk mendukung perjuangan Abbasiyah. Pasukan Qahtaba bergerak menuju Kufah untuk bergabung dengan para pemberontak di sana dan dicegat oleh pasukan Umayyah lain yang dipimpin oleh Yazid ibnu Hubayro al-Fallujah hulu. Pada tanggal 27 Agustus 749, pasukan Abbasiyah mengklaim kemenangan lagi. Meskipun komandannya Qahtaba telah tewas, Kufah memberontak dan menggulingkan kekuasaan Umayyah yang telah membuat mereka sangat menderita selama ini. Tahun-tahun, sekitar waktu yang sama, pemimpin Abbasiyah Ibrahim bin Ibnu Muhammad ditangkap dan dieksekusi oleh Umayyah, membuka jalan bagi saudaranya Abul Abbas untuk menjadi pengantinnya. Pada akhir tahun 749, orang-orang Kufah mengangkatnya sebagai khalifah dengan gelar Al-Asafah, si penumpang darah. Pawai Abbasiyah berlanjut dengan saudara Al-Safah merebut wasit, sementara paman Khalifah Abdallah bin Ali dikirim untuk bergabung dengan pasukan Khurasani Abbasiyah yang lebih kecil yang dipimpin oleh Abu Ayyub untuk menghadapi pasukan Umayyah di bawah komando Marwan II sendiri yang membuat pertahanan menjadi yang paling menonjol di antara mereka karena akhirnya mampu membangun pemerintahan Umayyah di Spanyol. Namun dinasti Abbasiyah aman dari ancaman Umayyah. Revolusi Abbasiyah menang. Revolusi Abbasiyah menonjol bukan hanya karena dampak historinya yang nyata, tetapi juga sebagai salah satu contoh abad pertengahan tentang perencanaan revolusioner yang cermat, penggunaan propaganda yang tentu saja didukung oleh kekuatan militer, pemerintahan dinasti Umayyah yang didasarkan pada kesetiaan berbagai suku Arab, berakhir karena ketidakmampuan mereka untuk memahami realitas baru dari kekaisaran yang diperluas, yang tidak lagi hanya negara Arab, tetapi khilafah umat. Kebijakan diskriminatif terhadap semakin banyaknya Muslim non-Arab akhirnya akan menjadi pemurang kekuatan oposisi bawah tanah dan fakta bahwa revolusi Abbasiyah dimulai di Khurasan menyebabkan beberapa sarjana untuk mengetahui jadwal kami, mendapatkan akses awal ke video kami, mengakses Discord kami, dan bahwa revolusi Abbasiyah ini adalah serangan balik Persia terhadap dan kami akan menemui Anda di saluran berikut. Tetapi sejak saat itu, para sarjana telah mencela klaim ini sebagai rasialis, terlalu berfokus